Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel kita. Kali ini saya akan memberi materi tentang kapan buy dan sell di market. Baik, kapan kita sebaiknya jadi buyer atau jadi seller? Banyak orang beranggapan buy di harga rendah dan sell di harga tinggi. Tapi kenyataannya nggak segampang itu ya. Banyak trader-trader pemula yang nge-buy yang dianggap di harga sudah rendah, harganya malah turun. Dan sebaliknya, saat dia nge-sell, di saat harga yang dianggap tinggi, ternyata harga malah rally naik gitu kan. Memang kita semua tahu konsep dasar pasar atau market, pasar apa aja lah, pasar forex atau pasar saham atau pasar tradisional. Pasti semua trader atau pedagang dia membeli di harga yang murah dan menjual di harga yang mahal. Kita semua tahu, trader semua tahu, pedagang semua tahu, harus punya prinsip kayak gitu kalau mau untung. Tapi di mana kita harus menempatkan posisi kita sebagai seller atau buyer? Makanya kita perlu tahu yang namanya technical analisa. Kita harus tahu di mana posisi-posisi, di mana level-level harga tertentu dianggap sudah terlalu tinggi atau dianggap sudah terlalu rendah atau sudah mencapai support atau sudah mencapai resisten. Oke, kita langsung ke gambar aja ya. Biar saya gambar dulu baru kita langsung nanti ke chart ya. Contoh di sini sebuah resisten dan di sini support. Sama kayak yang di video sebelumnya. Kita akan rencana nge-sell kalau sudah sampai di area sini dan nge-buy kalau sudah sampai di area sini dan seterusnya. Tapi sebaiknya kita tunggu konfirmasi atau sebuah price action. Bisa saja kita langsung mengambil action nge-buy di posisi-posisi sini dengan stop loss tertentu atau nge-sell di posisi-posisi ini dengan stop loss tertentu. Tapi alangkah baiknya kita nunggu price action. Price action ini nanti atau menunggu konfirmasi lah. Nanti saya akan membuat video tentang price action atau tentang pembalikan arah atau sebuah konfirmasi bahwa ini akan menandakan bahwa harga ini akan terjadi reversal. Tapi di video kali ini kita hanya mencari kapan waktunya nge-buy, kapan kita jadi buyer, dan kapan kita akan jadi seller. Disinilah contoh support and resistance. Harga terpantul di resisten dan tertahan di support di sini. Kapan kita akan melakukan buy dan kapan akan kita melakukan sell? Saat harga sudah mencapai level support, level resisten maksud saya. Disinilah kita ngambil posisi, siap-siap mengambil posisi. Atau kalau memang mau langsung nge-sell, saya sarankan pakai stop loss di atas ini ya, di atas ini. Dan kita bisa turun ke time frame H4 untuk mencari
konfirmasi sinyal-sinyal atau di mana ada terbentuk demand di masa lalunya, ya supply di masa lalunya, maksud saya supply, kesannya kita mau jadi seller, soalnya harga sudah mencapai di atas ini. Nanti kita akan buat video lagi tentang supply and demand. Nah, supply and demand soalnya kalau bahas supply and demand itu akan membutuhkan banyak waktu ya, agak panjang waktunya, dan itulah yang selama ini saya pakai, konsep supply and demand atau unfilled order, di mana supply and demand tersebut itu biasanya terdapat unfilled order perusahaan-perusahaan besar atau bank-bank besar atau institusi-institusi besar. Di sanalah terbentuk unfilled order. Nanti kita buat video khususnya. Oke, biasanya di sini nih, di area-area basing kayak gini nih, di area-area sebentar, saya kasih bulat dulu. Di area-area kayak gini, ini biasanya terdapat unfilled order. Kalau misalnya seorang trader udah nggak mau nunggu kan, biasanya para trader menunggu di area-area sini, atau dia langsung pasang order mereka, dipasang di area sini dan stop loss beberapa pip di atas ini. Dan penjualannya, jadi kita stop loss ini. Take profitnya di mana? Kalau bahas masalah take profit ini nanti tergantung, tiap trader mempunyai karakter masing-masing ya. Bisa juga dia punya take profit 1:1 atau 1:2 atau 1:3 dan seterusnya. Ada juga yang nge-sell take profitnya nunggu sampai support di bawah. Itu tergantung kriteria trader masing-masing. Kalau saya pribadi pakai 1:2 sampai 1:3. Kalau paling minimal 1:1, karena kalau di bawah 1:1 nanti butuh win rate yang sangat tinggi. Pribadi saya, win rate saya kurang begitu bagus, jadi cara ngakalinnya dengan menaikkan reward kita menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari area yang kita drawing, yang kita gambar. Oke, biasanya para trader memasang sell di sini, stop loss berapa pip di atas ini, dan dia harga langsung turun. Kalau misalnya di sini terdapat support nih, terdapat unfilled order di sini, kemungkinan para trader tuh memasang take profitnya di sini, di area demand di sini, dan ya harga tertembus ke sini. Ini mendapat reward yang sangat bagus sekali ya. Ini hampir 1:3 ya, anggap aja lah 1:3 ini. Kalau misalnya risiko kalian 1%, berarti sekali entry ini kalian dapat 3% dari seluruh balance kalian. Nanti kita juga akan membuat video tentang risk and reward dan bagaimana cara menghitung lot ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita mau jadi buyer, kita tunggu harga masuk ke area kita yang kita anggap harga sudah terlalu murah, di mana
Kita nunggu sampai harga turun ke bawah. Tunggu sampai harga turun ke bawah. Disinilah terdapat ada support berikutnya. Disinilah kita akan menunggu. Kalau misalnya mau menunggu konfirmasi, ya silakan menunggu konfirmasi. Kalau nggak mau, ya tinggal dipasang di sini aja. Di sini ini masih ada unfill order yang belum terpanggil sini ya. Belum terpanggil di sini. Masih ada demand di sini. Demand di sini dan stop loss di atas sini. Jadi harga menyentuh sini dan rally berbalik arah. Itulah yang kita maksud dengan buy di harga murah dan sell di harga mahal. Tapi ingat, pada periode waktu tertentu ya, kalau sudah di break gini nanti kita wait and see aja gimana terjadi market berikutnya gitu. Itu kalau modelnya sideways kayak gitu ya. Kalau misalnya tertembus kayak support ditembus atau resisten ditembus, itu konsepnya sebenarnya sama aja. Tinggal pandai-pandai kita aja gimana cara entry-nya. Intinya support kalau ditembus jadi resisten, dan resisten kalau ditembus jadi support. Sama kayak video yang saya buat sebelumnya ya. Oke, kita langsung ke chart aja. Oke, kita ke chart AUD USD. Di sini ada contoh support yang di break dan menjadi resisten ya. Oke, ini adalah supportnya. Ini mantul di area sini, dan di break di sini. Dan ini menjadi apa ya, kayak level psikologis ya. Setiap menyentuh area sini terjadi pantulan. Dan sekali ini ditembus, supportnya ditembus, kapan kita entry? Kita entry di mana support itu pada masa lalunya ditembus ya. Jadi kita entry aja di sini ya. Di sini. Misalnya ini support ya, ditembus, berarti kita entry di daerah sini. Stop loss berapa pip di atas ini, dan minimal 1:1 ya. Nah, 1:1. Ini 1:1,05. Anggap aja lah 1:1. Contoh seperti inilah. Begitu juga dengan ngebuy saat ini resisten ditembus. Oke, kita entry di sini. Saat resisten ditembus, tunggu harga balik arah dan kita ngebuy di sekitaran sini. Kita pasang buy limit di sini. Resikonya segini. Di sini stop loss di bawah sini, di atas sini, dan minimal 1:1 lah biar gampang. Nah, di sini sesuaikan dengan resiko teman-teman aja. Kalau mau 1% ya tiap entry ya harus 1%. Kalau 2% ya tiap entry harus 2%.
biar nanti hasilnya konsisten. Jangan tiap entry 1%, besok lagi 2%. Tapi saya saranin paling banyak 2% ya. Soalnya kalau misalnya di atas itu terlalu beresiko. Soalnya ini forex nih, ini bisnis. Jadi kita perlu akun ini tumbuh jangka panjang. Jangan satu hari ratusan persen, habis itu seminggu lagi MC. Nanti kita buat video bagaimana cara mengatur money management atau psikologi itu sangat berhubungan ya antara money management dan psikologi itu. Oke, untuk sementara kayaknya cukup dulu ya untuk pelajaran kapan kita jadi buyer dan kapan jadi seller. Untuk lebih detailnya lagi, ini nanti saya akan buat video lagi tentang kapan jadi buy dan kapan jadi seller. Tapi untuk yang lebih apa ya, kayak lebih detailnya lagi ya. Soalnya kalau misalnya kita ngebuy di sini dengan area yang selebar ini, kayaknya kalau mau mendapatkan 1:2 itu kayaknya susah, apalagi 1:3 ya. Nah, jadi makanya nanti ada pelajaran tentang supply and demand ya. Supply and demand atau unfill order itu kayaknya powerful sekali ya. Pokoknya selama ini itulah sistem yang saya pakai. Nah, kalau kita mendapatkan 1:3 atau 1:2 itu masih oke betul gitu. Jadi meskipun nanti win rate kita rendah, kita jangka panjang itu tetap profit gitu. Nanti kita buat video khusus. Terus untuk memahami unfill order nih butuh pengalaman, butuh waktu yang banyak. Soalnya gampang-gampang susah ya, butuh banyak latihan, butuh banyak nengok chart untuk bisa melihat di mana ada unfill order itu tanpa menggunakan alat. By the way, mungkin untuk video kedepannya saya nggak menggunakan indikator apapun ya, cuman tools kayak gini aja sih ya, kayak rectangle, kayak trend line, kayak apa ini. Soalnya memang dari dulu saya nggak pernah pakai indikator ya. Soalnya indikator ya, namanya indikator sih ya. Tapi itu tergantung setiap trader masing-masing. Kalau misalnya dia ada indikator yang memang menurut dia oke betul, pas betul dengan diri mereka, ya udah, it's okay. Intinya harus konsisten. Kalau misalnya indikator yang dia pakai menunjukkan ngebuy, ya udah dia jadi buyer aja dan seterusnya gitu. Jangan terlalu pakai banyak indikator, nanti RSI menunjukkan gini, EMA menunjukkan gini, Bollinger Band menunjukkan gini, ujung-ujungnya bingung juga kan. Jadi itu kembali ke diri kalian masing-masing. Oke, cukup untuk sementara ini aja pelajaran kita hari ini ya. Masih banyak video-video yang pengen saya buat, yang pengen saya share ke teman-teman sekalian. Mohon untuk dukungan channel saya biar kita bisa belajar sama-sama, biar kita bisa berkomunikasi sama-sama, biar kita menjadi trader yang konsisten sama-sama. Oke, sampai jumpa di next video. See you.